Hai semuanya, welcome back di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan klik share dan bagikan ke temannya ya, agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Lalu sedikit informasi dari saya bahwa Sabtu ini saya akan mengadakan online kelas, yaitu Basic Class Plus yang akan dimulai pada tanggal 21 November Sabtu ini. Totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali seminggu. Kita akan mempelajari technical analisa agar bisa trading secara mandiri. Dan ini adalah materi yang akan disampaikan. Tentunya nggak hanya teori-teori ya, kita akan langsung praktek selama kelas berlangsung, yaitu selama 4 minggu. Dan teman-teman juga akan mendapatkan bonus yang banyak, yaitu free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yo. Dan juga ada free class psikologi kelas dengan Foni Ramali, yaitu praktisi NLP. Juga free untuk 38 orang pertama, yaitu win facility senilai 350. Investasinya yaitu senilai 538. Kalau teman-teman daftar berdua maka akan jadi lebih hemat ya. Bila tertarik bisa langsung hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin, atau bisa juga hubungi lewat WhatsApp di nomor yang ini. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar, sampai jumpa ya hari Sabtu ini jam 10 pagi. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal entry dan exitnya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system win, itu nggak apa-apa, it's okay. Nanti akan saya bahas juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman nanti bisa analisa juga secara mandiri. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih detail chart Wisdom and Invest, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Untuk AALI ini sudah ada sinyal entry-nya di sini ya, beberapa candle yang lalu. Segitiga hijau ini adalah sinyal entry-nya. Statusnya masih hold dengan profit 1,2%. Lalu pixelnya ini hijau-hijau, ini masih oke. Dan untuk momentumnya memang sebetulnya masih berupa titik-titik pink nih. Jadi berbeda ya dengan momentum yang seperti di sini. Karena momentumnya berupa titik-titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Dan strateginya untuk sideways adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Dan untuk sinyal segitiga merah dan hijaunya sebetulnya bisa kita abaikan karena dia sideways, maka kita gunakan strateginya yang tadi ya, yaitu buy on support dan sell on strength. Ini adalah chart yang menggunakan MACD dan indikator stokastik. Nah, MACD-nya kita cek dulu. Ini memang terlihat ya, dari segi trennya juga MACD-nya masih datar. Dia memang bergerak sideways. Lalu untuk stokastiknya ini sebetulnya masih menanjak, cuma ini sudah mulai agak merapat ya. Jadi ada potensi stokastiknya ini akan dead cross, atau artinya sahamnya ada potensi dia akan koreksi. Untuk MACD-nya sendiri, ini sebetulnya ungunya di atas. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan ya, garis ungu di atas, maka angka yang ungu juga ada di atas. Ini artinya sebetulnya oke, tapi karena dia memang masih sideways dari trennya itu sendiri, maka seperti yang tadi saya bilang di depan, strateginya adalah buy on support ya, dan sell on strength. Nah, untuk area supportnya, ini AALI. Area supportnya kita bisa gunakan yang di sini. Jadi dia sideways-nya areanya potensinya sebesar ini. Sini dan sini ya. Supportnya di 10425, lalu resistnya di 11400 sampai 11575. AALI ini juga berkorelasi dengan harga CPO ya. Jadi komoditas CPO atau crude palm oil, minyak sawit. Jadi teman-teman bisa cek harga CPO dunia, harga komoditasnya, yaitu di websitenya investing
ataupun di TradingView. Karena potensinya jika harga CPO naik maka dia juga ada potensi untuk naik. Tapi kalau harga CPO-nya turun maka ada potensi dia akan turun juga. Nah, kalau chart yang ini adalah chart weekly dari AALI. Jadi ini chart weekly ya. Kalau yang tadi chart daily, yang ini adalah chart weekly-nya untuk kita mencari tahu target resistnya bila dia breakout. Secara weekly ini ada resistnya yaitu 11575 ya. Yang tadi yang di chart satu lagi itu adalah resist yang paling atasnya. Secara MACD-nya ini sudah mulai merapat. Jadi kalau misalnya ini tidak mampu menembus, tidak mampu breakout, maka ada potensi dia koreksi dulu ya. Memang dia sedang bergerak sideways, sedang bergerak di area sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry itu bisa mempertimbangkan untuk wait and see dulu. Seandainya dia breakout disertai dengan volume ya, dan juga harga CPO dunianya bagus, maka teman-teman bisa buy on breakout. Tapi kalau dia breakout tanpa volume, maka sebaiknya jangan entry dulu karena ada potensi dia false breakout. Atau teman-teman bisa menunggu saat di area supportnya aja. Supportnya yang tadi saya info di depan ya. Supportnya yaitu yang di sini. 10, 4, 2, 5. Lalu teman-teman bisa SOS di area resistnya yaitu 11.400 sampai 11.575. Untuk TBLA ini sama dengan si AALI, jadi dia korelasinya dengan CPO. Maka teman-teman jangan lupa untuk pantau terus harga CPO dunianya, harga komoditinya ya. Jika harga komoditinya naik maka ada potensi si TBLA ini juga bisa ikutan naik. Tapi kalau koreksi maka ada potensi dia koreksi juga. Dari segi sinyal, ini sinyal segitiga hijau, sinyal entry. Dari WIN ini sudah ada, statusnya hold dengan profit 5,1%. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya TBLA ini sudah mulai berubah menjadi biru tua ya, jadi ada potensi dia reversal. Maka untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Dari MACD-nya, TBLA, ini TBLA, MACD-nya sebenarnya bagus, dia menanjak dan masih membuka. Dari stokastiknya sendiri ini dead cross ya, artinya ada potensi dia akan koreksi. Mudah-mudahan dia koreksinya koreksi sehat. Supportnya kita bisa menggunakan support yang di sini, support weekly ya, 780 sekaligus di area EMA 8-nya nih. Ini EMA 8. Untuk yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, teman-teman yang baru mau entry bisa spekulatif buy sebetulnya di sini 780. Sifatnya spekulatif buy, maka jangan lupa money management ya. Resistnya di area sini 820, yang tadi supportnya di 780. Selama dia tidak breakdown dari MA20-nya, ini MA20 yang warna biru ya, maka artinya masih oke. Jika dia breakdown artinya dia jadi sudah tidak oke lagi. Untuk SMBR, sinyal entry-nya juga sudah ada sejak lama nih, sinyal entry. Statusnya masih hold dengan profit 10,9%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke. Dan momentumnya sebetulnya juga masih oke nih. Momentumnya masih oke ya. MACD dari SMBR, ini SMBR, MACD-nya masih menanjak dan membuka, ini oke. Untuk stokastiknya trennya ini sebetulnya masih menanjak, ini agak rapat-rapat, ada potensi, ini ungunya kan di atas ya, jadi ini sebenarnya masih oke juga. Area supportnya bisa kita gunakan EMA 8. Ini adalah EMA 8-nya, atau bisa menggunakan support weekly. Ini support weekly, dia memang pas ya, lagi di 560, pas di support weekly juga. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit mengikuti trading system WIN, maka tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry itu bisa cicil, jangan lupa dicicil ya. Atur money manajemennya. Jadi cicil di support 560 sampai di EMA 8. EMA 8-nya ini
Yang warna ungu 545. Jadi bisa cicil 545 sampai 560. Itu spekulatif buy. Potensinya ke area resistnya di sini, resist terdekat 595, resist selanjutnya yaitu 630. Untuk KLBF ini belum ada sinyal entry-nya, statusnya juga non, pixelnya memang ada hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Untuk momentumnya masih belum oke, cuma ini agak membaik. Jadi kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya semakin baik sebetulnya. Bisa menjadi potensi akan reversal. Untuk MACD-nya, untuk MACD-nya ini menarik karena ungunya ini sudah mulai merapat ya. Ini MACD sudah mulai merapat, mudah-mudahan dia bisa golden cross. Untuk stokastiknya juga bagus, ini menarik, sudah mulai menanjak, ini mulai membuka, ungunya ada di atas, ini juga oke. Jadi sebetulnya kita tinggal cari area supportnya dan bisa spekulatif buy. Supportnya ada di sini 1455, dan sebetulnya ini masih merupakan candle inside bar ya. Ini adalah inside bar karena dia bergerak di dalam bar yang panjang ini. Nah, ini candlenya beberapa hari dia sudah membentuk higher high. Jadi mudah-mudahan dia mampu breakout dari resist yang ini, yaitu 1520. Ini karena MACD dan stokastiknya sudah mulai membaik, sebetulnya bisa spekulatif buy. Tapi jangan lupa, karena spekulatif buy sifatnya belinya cicil ya. Jangan lupa atur money manajemennya. Mudah-mudahan potensinya dia bisa breakout dari 1520-nya dan mampu melanjutkan ke sebelah sini. Di sebelah sini. Jadi sekitar 1600 untuk resist selanjutnya. Ini resist yang tadi 1520 dan ini resist yang kedua. Jadi mudah-mudahan dia mampu ke arah sana. BRPT ini sudah muncul segitiga merahnya ya. Statusnya adalah sell hari ini dengan profit, sell profit 2,7%. Pixelnya dua-duanya merah, artinya sudah tidak oke. Untuk momentumnya sendiri juga memang dari kemarin dia masih berupa titik-titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Maka strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi sebetulnya sinyal segitiga merah dan hijaunya bisa kita abaikan. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. MACD-nya, ini BRPT, MACD juga terlihat ya, karena di rapat-rapat dan datar dia bergerak sideways. Lalu di sini stokastiknya sebetulnya kurang oke, trennya menurun, dan ini masih dead cross dan masih menurun ya. Bagi teman-teman yang sudah entry kemarin itu sesuai sinyal win, maka sudah seharusnya di sell dengan profit 2,7%. Bagi yang belum, maka bisa menunggu lagi di area support. Nah, supportnya ini ada di 870 dan resistnya di 990. Maka begitu mendekati area 870 ini teman-teman bisa spekulatif buy ya. Spekulatif buy. Untuk Pegas ini sudah lama nih sinyal entry-nya. Sini entry, statusnya masih hold dengan profit 18,1%. Ini adalah profitnya. Pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke, dan momentumnya masih oke ya. Hari ini juga dia semakin menanjak. MACD-nya untuk Pegas, MACD-nya masih menanjak, masih membuka, ini oke. Lalu stokastiknya juga ini kembali golden cross, ini oke juga. Ini memang dia sudah pas berada di area resist ya. Resistnya 1280. Ini merupakan resist. Supportnya kita bisa gunakan support MA8 karena dia uptrend. Nah, ini segitiga yang di sini, ini menunjukkan sinyal atau indikasi bahwa suatu saham itu uptrend. Kalau di sini dia berubah trennya downtrend karena dead cross ya, EMA dan MA8 dan MA20-nya dia dead cross.
itu menunjukkan bahwa trennya berubah dari uptrend menjadi downtrend. Kalau yang di sini dia MA-nya golden cross. Golden cross. Karena dia sudah uptrend, maka kita bisa gunakan EMA 8 sebagai support. Nah, ini angka EMA 8-nya ya di 1180. Ini EMA 8. Resistnya ini kalau dia besok breakout dari 1280, maka potensinya dia akan ke 1350. Untuk teman-teman yang sudah profit, jadi sudah entry menggunakan sinyal win, maka tinggal pasang trailing stop. Bagi teman-teman yang belum entry, maka bisa menunggu, wait dulu ya, karena ini sudah pas-pas di area resist. Bisa antri di EMA 8 atau jika dia breakout dari 1280. Dan jangan lupa kalau dia breakout disertai dengan volume ya. Kalau tidak disertai dengan volume, maka potensinya dia hanya false breakout. Untuk SMRA ini juga sudah lama sinyal entry-nya. Ini sudah entry sejak beberapa candle kemarin. Statusnya itu adalah hold dengan profit. Profitnya 19,9%. Jadi yang sudah profit maka tinggal pasang trailing stop-nya. Pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke, dan momentumnya masih bagus ya karena masih menanjak dan biru-biru. MACD-nya SMRA ini MACD-nya masih bagus, ini juga membuka masih oke. Stokastiknya juga secara tren masih naik, dan ini juga masih bagus ya karena dia golden cross. Supportnya kita bisa gunakan EMA dan MA-nya. Ini EMA 8. EMA 8 angkanya ada di sebelah sini, dan MA 20 juga bisa digunakan sebagai support yang warna biru ya. Jadi kalau garis biru angkanya juga biru, kalau garisnya ungu maka angkanya juga berwarna ungu. Ini area support, juga ada support weekly di 730. Selama dia mampu minimal mantul ya di area MA 20 seperti di sini. Nah, itu artinya dia masih uptrend. Ini karena targetnya sudah nggak kelihatan, saya akan kasih lihat di chart yang selanjutnya. Yang ini adalah chart SMRA weekly. Jadi ini adalah chart weekly ya. Karena daily-nya tadi sudah nggak kelihatan, kita gunakan weekly. Targetnya mudah-mudahan dia mampu ke area sini. Di area sini. Jadi sekitar 850 ya. Mudah-mudahan dia mampu ke area 800-an. Kalau kita tarik secara garis tren, ini memang sebetulnya dia sudah mulai mendekati resist trennya ya. Sekaligus di sini juga ada resist, yaitu di area 800 sampai 850. Maka jangan lupa bagi yang sudah profit pasang trailing stopnya. Nanti kalau trailing stopnya kena, maka bisa entry kembali. Cari titik entry-nya lagi ya. BBNI ini sudah ada entry sinyalnya. Di sini segitiga hijau, statusnya masih hold dengan profit 20%. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Pixelnya masih hijau-hijau, dua-duanya itu oke. Lalu momentumnya juga masih menanjak dan biru-biru ya, artinya masih oke juga. MACD-nya BBNI, MACD-nya masih bagus, dia masih menanjak dan masih membuka, ini oke. Stokastiknya juga ya. Walaupun dia sudah masuk ke area overbought, itu masih oke, karena selama suatu saham itu strong uptrend, maka memang ada potensi dia akan bergerak terus di area overbought ini. Jadi untuk konfirmasi exitnya kita bisa gunakan ketika dia breakdown ketika dia turun ke bawah 80 ya. Untuk stokastiknya dia turun ke 80, ataupun misalnya MACD-nya dead cross, atau misalnya dia breakdown dari area support. Supportnya di sini bisa menjadi support sekaligus support EMA 8. Ini EMA 8 ya. Jadi pas-pas nih di support weekly dan EMA 8 ya, yaitu 5425. Untuk yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang belum entry BBNI, maka bisa menunggu di area 5425. Chart yang ini adalah chart weekly dari BBNI. Ini chart weekly. Jadi kita bisa lihat ya, di weekly-nya ini ada sebuah pattern yaitu cup and handle. Ini untuk swing long-nya, target jauhnya ya.
Mudah-mudahan dia mampu naik setinggi cupnya ini. Jadi mudah-mudahan dia mampu ke area sini di 8 ribuan. Namun untuk target terdekat adalah di area sini di sekitar 6 ribuan. Di sini ada gap. Nah, jadi mudah-mudahan dia mampu ke area sana. Secara weekly indikatornya juga masih oke, MACD-nya menanjak dan masih membuka. Lalu stokastiknya juga ya masih membuka dan menanjak. ASRI ini sudah lama sekali sinyal entry-nya ada di sini. Di sini entry, statusnya masih hold ya dengan profit 70%. Jadi congrats ya untuk sahabat-sahabat Win yang sudah entry sejak sinyal entry-nya di sini. Profit 70%, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke, dan momentumnya juga masih ada ya, itu artinya masih oke juga. MACD-nya dari ASRI, ini ASRI, MACD-nya masih bagus, menanjak, membuka, dan stokastiknya juga di sini masih membuka ya. Sini masih membuka, itu artinya oke. Supportnya kita bisa gunakan support weekly 176 ataupun support EMA 8. EMA 8 angkanya ada di sebelah kanan yang berwarna ungu yaitu 170. Selama dia bertahan di atas EMA 8 itu masih uptrend. Jadi untuk teman-teman yang belum entry dan baru mau entry, ini bisa menunggu di area-area supportnya. Support weekly 176 sampai 170 ya, yaitu area EMA 8. Ini adalah chart weekly-nya, chart weekly dari ASRI. Ini jadi terlihat ya, saat itu dia breakout dari sini dan sebetulnya memang sudah mencapai target di sini. Tapi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan ke atas karena indikatornya masih oke secara weekly juga. Nih weekly-nya MACD masih menanjak, membuka, stokastiknya juga walaupun dia masuk ke area overbought. Tapi jangan khawatir, selama suatu saham itu strong uptrend maka dia memang ada potensi bergerak di area overbought di atas 80 ya, area overbought. Target selanjutnya jika dia mampu bertahan di atas 176 maka target selanjutnya itu berada di area sini. Sini ada resist selanjutnya yaitu sekitar 230. Jadi mudah-mudahan dia mampu melanjutkan ke arah sana. Untuk MDKA ini ada sinyal segitiga hijau tapi sifatnya adalah spekulatif buy ya. Spekulatif buy, di sini juga ada hijaunya sudah mulai muncul satu dari merah-merah. Spekulatif buy, jangan lupa money manajemennya diatur. Untuk momentumnya sendiri ini memang belum oke banget. Ada potensi dia bergerak sideways. Maka teman-teman jangan lupa money manajemennya kalau bisa strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Saham MDKA ini juga dia berkorelasi dengan harga emas ya, harga gold. Jadi teman-teman bisa cek harga gold dunia di investing ataupun di TradingView. Karena dia berkorelasi maka ketika harga gold naik ada potensi MDKA juga naik. Ketika harga gold turun maka ada potensi dia juga akan turun. MACD-nya dari MDKA, ini MDKA. MACD-nya dari MDKA ini sebetulnya masih kurang oke ya. Jadi dia sempat dead cross dan agak menurun, tapi ini mudah-mudahan dia mampu balik lagi naik ke atas, mampu golden cross mudah-mudahan. Dari stokastiknya sendiri dia sudah golden cross duluan. Ini juga menjadi sinyal untuk spekulatif buy. Tentu kalau bisa usahakan buy-nya di area support. Supportnya ini sebetulnya dia masih belum golden. Ini MA-nya sebetulnya belum dead cross ya. Waktu itu mau dead cross tapi nggak jadi. Ini belum ada sinyal segitiga merahnya. Sinyal segitiga merah itu berbeda dengan chart yang tadi di depan. Jadi sinyal segitiga hijau di sini dan segitiga merah ini artinya perubahan tren. Kalau yang merah dia menunjukkan tren dari uptrend, ada potensi dia menjadi sideways ataupun downtrend. Kalau segitiga hijau artinya ada potensi dia menjadi uptrend.
Seperti di sini, ini belum muncul sinyal segitiga merahnya, jadi artinya masih aman. Area supportnya ada di 1775 dan resist di 1990. Ini secara risk reward, ini kalau kita bandingkan kurang lebih aja ya, kira-kira risk rewardnya 1:1. Maka sebaiknya teman-teman jangan lupa atur money manajemennya. Jadi karena dia sudah risk reward 1:1, jangan langsung beli dalam jumlah banyak di satu harga. Bisa belinya secara cicil dulu. Untuk komposit kita, hari ini dia menjadi hijau dua-duanya pixelnya. Lalu momentumnya juga kembali naik lagi. Artinya masih oke ya, masih sesuai on track. MACD-nya ini masih menanjak, masih membuka, oke. Lalu stokastiknya juga ini mulai golden cross lagi. Hari ini sebetulnya oke ya, jadi komposit kita dia berhasil membuat higher high dari high yang terakhir. Walaupun memang sempat melemah di sesi kedua, jadi dia membentuk ekor seperti ini. Namun mudah-mudahan besok masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Chart ini adalah chart weekly dari komposit kita. Ini chart weekly ya. Jadi di sini memang ada sebuah pattern membentuk cup and handle. Jadi mudah-mudahan targetnya adalah setinggi ini di area 6.500, mudah-mudahan tercapai. Nah, tapi tentu target itu bukan hanya dalam satu hari, bukan target satu malam. Menujunya ke area 6.600, mudah-mudahan itu tercapai di nanti ya 2021. Secara weekly MACD-nya masih oke. Masih membuka dan menanjak, stokastiknya juga masih oke. Jadi di video saya yang sebelumnya saya juga ada kasih tahu ya, saya kasih info bahwa memang komposit kita sedang bergerak dalam channel uptrend dan dia sudah menuju mendekati resist trennya. Ini resist trend. Jadi kalau misalnya dia sampai koreksi itu masih termasuk koreksi sehat. Ada potensi kalau koreksi dia akan menuju ke area neckline-nya ini ya, neckline dari cup and handle di support yang ini. Jadi mudah-mudahan potensinya dia bergerak seperti ini. Lalu naik kembali menuju target selanjutnya. Dan ini adalah screener dari WIN, yaitu TTM Golden Cross Hourly. Jadi ini TTM yang hourly ya, bukan daily. Fungsinya adalah dia men-screening saham-saham yang masih ada momentumnya. Jadi dia screener momentum. Dan ini adalah secara hourly. Tentu screener ini adalah screener mentah, maka sebaiknya teman-teman harus menganalisa lagi lebih dalam ya. Jadi harus dicek lagi apakah dia liquid, di manakah support resistnya, dan bagaimanakah trennya. Apakah dia uptrend, dia sideways, atau dia sedang downtrend. Karena setiap saham itu akan berbeda-beda analisanya. Untuk tanda bintang yang ada di area sini, itu artinya adalah dia volumenya di atas rata-rata, tapi secara hourly ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa screener ini screener hourly, artinya 1 jam terakhir momentumnya dia masih ada. Jadi dari screener ini lalu teman-teman menganalisa lagi lebih lanjut, nanti dipilih kira-kira saham mana yang masih punya potensi bagus. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Semoga teman-teman selalu diberkati dengan cuan yang lebar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!